Halo semuanya, video ini berjudul Jangan Jadi Penulis Sebelum Nonton Ini. Karena kita 3 orang penulis. Gue emang dari dulu pengen jadi penulis, terus berkarir awalnya jadi penulis juga. Reza Rinaldo di sini itu jadi kreatif buat di tim gue, dan dia juga nulis buku juga sama kayak gue, dan gak laku bukunya. Bener kan? Bener sih. Terus di sini ada Imam Mutakina. Imam Mutakina ini adalah penulis skenario. Dia waktu itu bantuin gue buat di Malam Minggu Miko ya. Ya, Season 2 ya lo masuk? Season 2. Dia nulis beberapa skrip. Imam kemarin surat ke gue. Apa tuh, Bang? Cerita kan dia lagi bareng gue kan. Terus dia bilang, gue nih pengen bikin skenario, dia bilang. Tapi teman gue bilang, emangnya lu siapa? Gitu. Anjir. Aduh, dikesel tahu lagi. Terus kan gue ngasih tahu teman lo siapa. Benar. Terus si Imam bilang, emang jadi penulis zaman sekarang harus ini ya, punya profil dulu ya, orang harus kenal dulu. Punya nama. Makanya gue bikinin video ini buat Imam. Oh, ini portofolio buat lu, Mam. Portofolio. Traction ya, traction. Jadi kalau misalnya teman lo bilang, emang lo siapa? Kasih link video ini. Iya sih, menurut juga ya. Ini bisa buat gue juga deh, Bang. Oh gitu juga ya? Iya, emang lo Ini siapa adalah- ya? Iya. Sering diituin juga. Iya bener. Ini yang Imam nih menarik nih, menurut gue aja. Oke. Karena waktu itu gue lagi ngerjain Malam Minggu Miko season 1. Terus di tengah-tengah itu ada yang ngirimin gue skrip lewat email. Nah gue biasanya tuh nggak pernah buka skrip yang dikirimin lewat email. Oke. Karena gue emang nggak pengen aja baca skrip orang kalau gue. Oh. Jadi kan kadang suka ada tuh orang ngirimin gue skrip gitu, sering ya? macam. Ya sebulan adalah beberapa kali gitu. Karena dia pikir kan, oh Radit punya akses ke penerbit, oh Radit punya akses ke PH gitu. Kalau kalian ngirim skrip ke gue atau naskah ke gue, mending langsung ke penerbit atau itu aja. Karena gue pribadi emang nggak pernah buka gitu. Karena emang gue nggak pengen aja ngebaca karya orang apa segala, biarin aja. Kalau misalnya orang ngirim, ya udah gitu. Jadi saran gue sih mending langsung aja ke penerbit gitu. Nah waktu itu si Imam itu kirimin gue email, kan kita belum kenal nih. Terus tulisannya spek skrip Malam Minggu Miko. Iya. Gue pertama kali seumur hidup gue baru tahu ada orang Indonesia tahu spek skrip. Oh, itu nggak lazim biasanya. Karena lazim ya? gue kan emang jarang bergaul sama penulis-penulis lainnya. Kalau penulis lain mungkin ngobrol biasa ya, ngomong spek skrip. Jadi gue nggak pernah denger tuh spek skrip. Lo tahu spek skrip itu apa? Sepengetahuan gue ya, sepengetahuan gue tuh kayak dia itu bikin skrip Malam Minggu Miko, tapi versi dia. Iya, jadi kalau di luar itu, misalnya lo suka Friends, terus lo pengen masuk di dalam tim penulisnya Friends, atau di Office gitu misalnya. Nah, lo ngirimin spek skrip, jadi si produsernya itu lo kasih lihat, nih kalau gue yang nulis episodenya ceritanya kayak gini. Oke. Nah, terus si Imam ngirim kan. Walaupun yang dia kirim nggak kita pakai jadi cerita ya, cuman itu nggak layak tayang juga sih soalnya. Parah deh. Agak-agak ya gitulah. Grammar bahasa skripnya tuh menurut gue udah kayak profesional gitu loh. Oke. Gitu. Jadi pas gue baca, kok ini ngerti speksnya apa segala macam. Terus kita ketemu di Kemang. Kemang di atas Aksara. Di Aksara sekarang udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Iya, kita ngobrol. Nah ternyata dia bukan penulis sama sekali. Oh, iya kan? Tulis gue dulu kan. Iya, maksudnya lo di agensi kan? Tapi lo bukan penulis skrip sama sekali kan? Belum pernah. Belum pernah pertama. Lo belum pernah punya skenario yang dijadikan sesuatu tuh belum pernah? Belum. Jadi lo ngirimin spek skrip ke gue tuh ininya? Karena lo kan buka lowongan kalau nggak salah di Twitter. Aku buka lowongan? Iya, kalau nggak salah. Lo nggak tahu? Enggak. Berarti ngapain gue udah nemu? Gue pede banget. Masa? Gue bukan lowongan? Lo bilang apa di Twitter waktu itu? Mukanya butuh penulis Malam Minggu Malam Minggu Miko apa nggak salah. Terus gue, wah lucu juga. Ini kan gue suka mau komentar ya. Gue buka lowongan atau gue curhat? Susah nih nyari penulis. Lupa deh. Kenapa gue tertarik ya soalnya coba? Kayaknya gue nggak pernah buka lowongan kalau penulis. Berarti lu tapi cuma nemu punya dia? Apa ada sebenarnya ada yang lain? Seingat gue nggak ada. Nggak ada, emang berarti emang gue mungkin kayak lagi curhat gitu. Oh, bisa jadi. Saya nyari penulis apa gimana gitu. Nah, karena Imam ngirimin ke gue gitu. Nah tapi lo kerja di agensi? Dulu di agensi dulu. Terus lo belajar dari mana nulis? Nulis dari Mas Aris sama dari Wahana dulu. Wahana. Lo udah sempat masuk Wahana? Wahana sebelum. Tapi dulu enggak, lo sama gue dulu baru lo masuk. Enggak, dulu awal-awal gue belajar kayak shortcut gitu. Oh kursus ini gitu, apa? masuk kuliah, kursus itu. Dari situ dari Mas Aris, Gina. Iya, Salman Aristo, itu guru gue juga tuh. Gue belajar banyak dari Salman Aristo. Satu perguruan lah kita. Jadi secara bahasa itu kalau ngobrol nyambung dikit-dikit. Bener.
bener. Itu lu ikut kelas atau Kelas. kerja di situ? Oh, ikut kelas. Kelas. Ikut kelas. Waktu kuliah. Kuliah. Kalau gue diajarin langsung. Oh, itu plot point namanya sih, Bang? Oh, dulu PowerPoint. Iya, PowerPoint PowerPoint. namanya. Salma Aristo tuh punya kayak semacam apa ya, kayak pelatihan menulis skrip namanya plot point. Oh, dulu masih PowerPoint yang belum Wahana ya? Belum. Terus orang-orang pada ikut tuh yang pengen jadi penulis skenario. Iya. Kalau gue pribadi satu project sama dia. Jadi begitu gue satu project sama Mas Aris, gue tanya semua yang gue pengen gue tanya gitu. Nah, gara-gara dia juga gue cabut dari kantor gue. Hah? Lu tuh masih ngantor? Waktu itu masih ngantor. Oh gitu? Lu di mana ngantornya? Di sini nih. Oh gitu? Oh nggak boleh ya? Sorry. Ada lah. Urusan Gua media. kaget, lu urusan pernah? media. Karena Mas Aris waktu itu kerja di majalah sepak bola. Oh. Terus dia udah terjun bebas duluan. Terus gue bilang, kok lo berani terjun bebas? Karena gue ngelihat dia bisa, maksudnya untuk berhenti dari ngantor ya sama-sama media juga kantor Oh, kita. iya. Gue kayak ikutan gitu. Ya udah deh, gue ikut juga deh. Gue cabut juga. Lu terinspirasi dari Mas Aris. Dari Mas Salman Aristo. Emang. Oke, terus abis itu kan gue ngajakin lo nulis. Ya. Terus dia gabung. Oke, di Lo waktu malam minggu itu lo umur berapa sih? Oh iya, Gua tuh masa SMP. umur. SMP kelas 3 ke kelas 1. Rizal Berarti Rinaldo sekitar 16 tahun. masih SMP 16 tahun. Tapi pas Miko tuh cita-cita gue tuh gue kayak pengen jadi kayak punya tim seperti yang Jud Apatau punya tuh. Jadi Apatau itu pemainnya juga nulis skrip. Makanya Andovi sama Jovi itu sempat nulis skrip juga. Iya. Walaupun Iya, banyak gua. gue edit ya. Ini skripnya ya. Kadang kan Iya. pasti kan beda ininya. Beda, Ya. Mas Anja juga dong, Pak, sama Rian. Anca enggak. Kalau Rian kayak lagi sibuk deh waktu itu ya. Oh, jadi emang udah yang Sama ada Isman ya. dulu. Jadi ada emang Isman. yang sempat aja Isman Suryaman kan juga nulis beberapa skrip Miko gitu. Nah, lo kan nulis buat gue. Terus ketika lo nulis skrip sama hasil tangnya beda nggak menurut lo? Ya ada bedanya lah. Ada bedanya. Tapi ya sama-sama aja lah. Oh, terus apa namanya, dari nulis skrip itu lo akhirnya keluar dari kantor kan? Makanya gitu lah, udah berani buat keluar dari kantor gitu semenjak dari lo itu. Oh gitu, berarti gara-gara gue. Iya, gara-gara dia. Mas Aris. Gua kira Gara-gara lu. gua bakal terkenal, ternyata belum. Enggak. Gue nih gara-gara siapa Itu nih, Bang? 10 tahun lalu. 10 tahun, sekarang masih gini-gini aja. 10 tahun lalu masih ditanya dia. Berarti keputusan yang salah. Berarti gue salah ngajak lo ya. Itu kayak tiba-tiba motivator passion lo apa gitu, itu dia tuh. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke, tapi kalau gue ada cita-cita gue dari kecil tuh jadi penulis. Lo dari kecil juga ya? Apa Gua gimana? itu dari kecil belum kepikiran nulis sih, Bang. Tapi gua suka baca buku. Baca komik sama baca buku-buku di buku-buku bahasa Indonesia itu ada cerita biasa itu kan di buku paketnya tuh. Nah, gua tuh sering baca-baca itu. Sekarang gua sering kayak ngulik-ngulik nih, kok bisa cerita begini kayak lebih bagus deh. Sampai akhirnya gua SMA kepikiran buat nulis. Oke. Pertama kali itu nulis novel. Oke, nulis novel. Itu langsung terbit apa enggak? Enggak, itu nggak terbit. Oh, itu itu buat draft latihan aja lah. Gue tuh terbit itu ketika novel ke-6 sebenarnya. Novel pribadi yang ke-6. Oke, berarti Ke-6 berarti sebelumnya? 1 Nggak terbit? sampai 5 tuh draft di komputer aja. Oh, yang ke-6 baru diterima sama media kita. Iya, media tuh, kita. kalau nggak salah tuh. Berarti jangan jadi penulis kalau lu nggak bener-bener cinta sama pekerjaan. Betul. Bener. Betul. Karena banyak orang pengen jadi penulis tuh karena pengen lihat namanya di toko buku atau pengen gengsi. Karena zaman gue dulu Iya. jadi penulis tuh gengsi banget. Oh gitu? Zaman gue muda ya, dimana belum ada YouTuber, blogger juga masih kecil. Untuk tahu nama kita ada di buku, terus di toko buku tuh kayak, ya anjir keren. Pencapaian. Karena kan kita taunya kan Ayu Utami lah, Dewi Iya. Lestari kan kayak gitu, kayak ih kita masuk Dalam jajaran mereka. dalam jajaran mereka sebagai Masuk penulis. geng mereka gitu, Walaupun gitu. tulisannya juga jauh banget ya. Iya. Bagusan mereka jauh ya. Cuman tahu nggak kenapa? Karena dulu tuh gatekeepernya lumayan kenceng tuh, which is penerbit. Oh iya. Jadi Untuk seleksinya- jadi penulis lo harus menembus penerbit. Sama kayak dulu. Untuk jadi filmmaker lo harus nembus PH gitu. Kalau sekarang kan opportunity kebuka lebar di Iya, mana-mana. iya. Nah dulu tuh jadi gengsinya tuh dapet tuh. Iya. Tapi menurut gua orang jangan jadi penulis karena pengen keren atau pengen terkenal segala macam. Karena ya lo harus cinta banget tuh sama dunianya. Betul. Karena itu kan lo menghabiskan begitu banyak Waktu. waktu ya kan. Iya, bengong sendirian. Untuk sendirian. Itu orang nggak tahu loh. Terus berantem lagi sama diri sendiri kan, suka berantem sendiri Gimana gitu tuh kan. berantem itu? Misalnya bikin dialog, konflik. Jadi kita berantem sendiri sendiri. Contohnya? Contoh dong. Lupa gue. Malu. Kan lo sering nulis banyak adegan yang apa namanya beraneka ragam. Apalagi zaman Miko, terus kita ada project bareng ini kan. Gimana cara lo punya referensi itu?
Kan banyak nonton, banyak baca skrip. Contoh ya. Kalau kehidupan suami istri gitu. Gue ngeliatin kehidupan lo aja di vlog-vlog gitu. Widih. Riset. Enggak, itu jadi kekhawatiran gue terhadap pernikahan tuh jadi di situ adanya. Oh nanti pasti gini-gini nih gitu. Berarti lo ada risetnya juga apa gimana gitu? Enggak sih, enggak apa ya kayak ngebayang aja kalau misalnya gue nikah kayak gimana nanti ya. Oke. Berarti jangan jadi penulis kalau apa? Kalau menurut lo? Kalau menurut gua pernah juga bang main podcast sama salah satu podcaster, kita ngomongin kesempatan jadi penulis. Deddy Kobuzi. Bukan. 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 Gimana opportunity untuk jadi penulis di masa sekarang? Oke. Terus gua bilang untuk jadi penulis di masa sekarang, lu harus punya ketersediaan yang tinggi untuk menulis dan tidak dibayar untuk waktu yang lama. Kenapa tuh? Karena gua ngerasain itu. Gue tahun 2013 nulis, sampai 2017 tuh gue sama sekali nggak ada penghasilan. 4 tahun lo nggak punya penghasilan? Tapi kan lo ngantor kan? Itu gue akhirnya ngantor. Oh, di selama 4 tempat tahun. itu kan, gue tahu kantor lo yang lama. Sebelum itu gue kerja di ada IO. Oke. Terus habis itu dia kerjasama dengan sebuah gym gitu. Nah, gue tuh kerja di situ pertama kali. Oh, lo personal trainer? Bukan. Lo apa? Kok lo kerja di gym? Itu gue penulis gym. Iya, gue Content writer di sebuah gym. Dan admin. Anjir, menarik banget. Admin tuh apa? Jadi balas-balesin DM, komplain-komplain. Komplain. Itu pertama kali. Itu setelah gue ngerasain 2-3 tahun itu gue nulis gak ada penghasilan kan. Jadi kayak gue harus nyari yang fresh money deh. Ketimbang gue ngirim ke penerbit kan, tapi kan balasnya 3 bulan, 6 bulan. Karena setiap orang tuh mikir bahwa buat jadi penulis harus nembus penerbit dulu. Betul. Dulu. Mereka tuh nggak tahu bahwa royalti itu cuma 10%. Iya. Dan 6 bulan sekali keluarnya. 10% dari dan total? 6 bulan sekali. Waduh. Jadi royalti itu, ya itu sekecil itu. Kalau yang bestseller kayak gue, royalti dibayar 3 bulan sekali. Supaya cash flow penerbit nggak terganggu. Karena begitu 6 bulan kan gede tuh royaltinya. Tapi memang royalti buku tuh cuma 10% dari harga bukunya. Plus pajak-pajak. Kalau pajak buku kan lumayan tuh. Ya pajak. Kan? Ada pajak juga. Nah, tapi bisa juga lo nego sih. Bisa sampai 11-12% bisa gitu. Ada yang progresif juga. Kalau misalnya terjual berapa, 11 ada yang kalau naik lagi 12. Nah, orang nggak tahu tuh. Reja pun kalau di masa itu lo tembus penerbit juga nggak tahu tuh gimana langsung tuh kaya tiba-tiba. Pasti ya. Tiba-tiba gua kayak terkenal. Karena waktu gua terima royalti kambing jantan pertama itu emang gede jumlahnya. Itu bisa hidup berapa tahun tuh lo pertama kali royalti? Untuk gara-gara nulis doang ya? Kan lo belum ada YouTube, belum ada apa sosmed. Setahun bisa. Bisa setahun dalam satu royalti gitu ya, satu cetakan ya? Sekali royalti which is 6 bulan ya. Oh, 6 bulan. Gue dapet royalti itu hidup setahun sih cukup sih. Bisa di cover tuh bang. Menurut gue pada saat gue muda ya. Kalau sekarang mah enggak. Susah. Pasti nggak mungkin. Tapi pas gue muda, zaman dulu yang masih sendirian apa segala, itu bisa cover gue selama setahun. Tapi kalau gue kan gue simpan buat masa tua dan lain-lain di umur 21-an itu. Ya tapi itu menarik tuh poin lo tuh bahwa jangan jadi penulis kalau lo belum siap untuk tidak dapat penghasilan untuk waktu yang cukup lama sampai lo nemuin big break lo. Iya. Big break lo apa? Gua itu dulu kayak masih mikir gitu. Big break lo apa? Emang udah big break? Dijudge gitu anjir. Dulu masih mikir kalau penulis itu garis finishnya adalah terbit ke penerbit dan tayang di Gramedia. Gue pikir dulu begitu. Sampai akhirnya pas gue pikir, aduh gue perlu kehidupan untuk cover kehidupan. Bahkan pada saat itu motor gue lagi digade soalnya bang. Ya sampai digade motor. Waduh. Gue lagi digade motor. Ya, kan lo judi ya waktu itu. Oh enggak. Gue gade motor harus bayar 600.000 per bulan. Terus gue nulis itu udah pasti nggak bakal cover. Itu demi biaya hidup tuh? Demi biaya hidup. 600.000 per bulan? Itu buat bayar bulanan. Jadi lo ada utang karena lo nggak mampu mencukupi biaya hidup lo? Gua itu buat bayar motor kan? Bayar motor. Iya, lo ngegadai motor karena itu uangnya gua pakai, gua pakai buat usaha. Cuma 2 bulan bertahan. Usaha apa? Usaha ayam bakar. Cuma 2 bulan. Bayar rukonya cukup mahal, jadi nggak ke cover lah semuanya. Buset, sampai punya ruko lo ya. Iya, lo nggak start small dulu. Kalau bisnis kan di mana-mana harus small dulu tuh. Dulu belum ada online ya dulu ya. Dulu belum ada. Itu pas banget pas lagi ada tahun adanya online, tapi gua udah cabut. Udah bangkrut. Menurut lo kenapa bangkrut? Pertama lokasinya sih. Di mana tuh? Lokasinya di Mencong. Mencong. Aja nggak tahu di mana Mencong. Tangerang ya, dekat Gondrong ya. Di dekat Ciledug. Jadi kita pikir tuh, oh ini rame nih jalanannya nih. Terus samping gua ada yang jualan toko kelontong. Biasanya mungkin orang pada
bisa mampir. Iya, ini Ternyata di bayangan enggak. kita ya, orang belanja barang kelontong, belanja gayung, terus ada ayam bakar di gitu kita pikiran kita. Kita pede, kita buka. Ternyata pas kita ngejalanin itu jalanan kenceng. Jadi jadi nggak ada yang bisa minggir buat parkir gitu. Oke. Sehingga yang beli tuh ya warga-warga sekitar yang cuma sesekali 2 kali. Terus lo bikin polisi tidur di depan. Biar bisa aku. Kan lagi kenceng nih. Berhenti dulu kan ya polisi tidur. Ya udah sekalian nih mampir. Gitu. Oke, terus Itu gua bangkrut tuh ya. Bangkrut lah. Padahal gua udah gade motor, udah terlalu ambisius pada saat itu. Anjir, sampai gede motor. Gua gade motor, gua jual laptop juga pada saat itu, Mang. Waduh, itu kan laptop satu-satunya laptop yang buat gua pakai buat nulis. Waduh, Gila sih, gila. berarti lu sempat putus asa dong jadi penulis. Gue sempat putus asa, gue sempat kayak ngerasa apa gue ganti profesi ya, apa gue coba yang lain yang ngelukis. Itu Enggak. sampai jual Karena kom- gue jual laptop. ngetes dia lumayan panjang sebelum dia masuk tim gue. Jadi kita 30 interview dulu. 30 konten ya, Bang. Iya, gue interview dulu. Terus gue dapat ada kerjaan dari salah satu provider. Gue ngetes dia dulu, gue bikin 30 konten lah, 30 script lah gitu. Berbayar, gue bayar secara profesional juga. Cuman masih belum gue terima tuh. Masih gue lihat. Akhirnya ke konten yang keberapa? Waktu itu gue bilang masih ada Wira tuh, gue bilang oke nih kita ambil gitu. Akhirnya dia kerja di gue gitu. Jangan jadi penulis sebelum nonton ini kan. Lo ceritain dong keseharian lo gimana. Ini kalau dia emang penulis banget. Dan lo hidup dari penulis kan? Enggak kan gue juga Apa? iya sih, so far masih. Ya tapi lo hidup dari menulis. Bener-bener 100% kan? Enggak, kan ada jadi produser juga iklan. Oh iya, lo juga banyak produce. freelance jadi produser. Iya. Kan? Oke. Tapi ya hampir setengah lebih lah Iya, pendapatan setengah lo dari menulis, lah. Nulis skrip misalnya. Jangan jadi penulis sebelum mereka tahu nih keseharian. Lo nyaman dengan kesendirian. Oh. Asik, kan selalu 80% Dia sendiri dia emang terus. sendirian terus. Iya, gitu makanya. Iya, karena kan lo ke Bali. Iya, ke Bali, Ya kan? Gue iya, kalau iya. nelpon dia kan juga suka malam-malam. Iya. Jadi Tapi jangan jadi penulis sebelum tahu keseharian lo dulu. Nih, keseharian seorang penulis gimana? Subuh nih bangun jam 5. nggak ada itu sih gue Langsung nulis nggak? nggak. Oh, Tergantung tidur lagi. Jam 9 bangun, Tidur lagi. tidur lagi. Terus nulisnya Lebih ke keseharian pengangguran. Mirip-mirip. Soalnya mirip-mirip. Tapi bedanya ada laptopnya. Iya, beda laptopnya. Iya. Tapi lo harus itu dulu selesaiin tugas-tugas itu dulu apa kayak nyuci dulu, ngepel dulu biar lo pekerjaan rumah. Iya, pekerjaan Itu rumah lo benar? selesaiin dulu ya biar lo biar lo tenang gitu, nggak ada yang dipikirin gitu. Oke, berarti kalau lo itu lo bangun, abis itu lo tidur, abis itu ngerjain pekerjaan rumah dulu, nyuci, ngepel, Iya, segala. iya. Abis itu majikan Nggak lo ngepel sih. nelfon nih. Iya, majikan nelfon. Majikan lo Mam, nelfon. udah, Mam. Oke dulu gitu. Nyambi ternyata. Ternyata nyampe. nyampe. Terus lo beres-beres. Nulisnya kapan nih? Nggak ada nulisnya nih. Nulisnya kalau udah semua selesai. Berarti jam 5. Enggak, gua nggak ada waktu untuk menulis. Kadang-kadang kalau misalnya Biasanya? deadline aja. Biasanya? Biasanya kapan ya? Jam 4, jam 3. Ya, pas hujan? ikutin jam kantor aja sebenarnya sih biar. Kenapa pas hujan? Mak, gua dulu kalau nulis nunggu hujan, Bang. Jadi kayak lebih tenang gitu suasana. Aneh gila lo. Oh, gua nunggu Jadi ada ini sekarang. suara-suara hujan, enak tau. Nunggu. Kenapa lo nggak pakai selang aja lo gini sambil. Kadang-kadang kalau udah bosan tuh harus ke kafe atau ke coffee shop gitu sih, karena lo biar apa ya? Biar dituntut buat nulis. Kadang-kadang kalau di rumah doang, di kamar doang kan kayak lo mager tiba-tiba buka Iya. YouTube gitu-gitu. Itu dia tuh. Gua gara-gara Mas Aris bilang lo harus bisa di mana aja. Iya. Gue mulai nulis di mobil, gue di IMAX di Singapura di bioskop lagi nonton, gue bisa nulis melipir. Gue udah bisa di mana-mana gitu. Dan kalau gue biasanya tuh hal pertama yang gue kerjain di pagi hari. Jadi misalnya gue bangun tidur nih, lagi ada deadline, apapun yang terjadi harus itu duluan gitu. Iya. Karena biar kelarnya cepat. Baru yang jam rutin tuh jam 11 sampai jam 1 tuh. Malam. Malam kalau gue. Makanya kadang-kadang gue suka WA lo malam-malam. Ya, dulu telepon gue juga malam. Iya, karena jam 11 sampai jam 1 tuh anak-anak udah tidur, istri udah tidur ya kan. Jadi lebih tenang gitu loh. Kalau gue tuh ada waktu rutin. Kalau lo pribadi nggak ya? Nggak ada. Tergantung deadline aja sih. Kalau deadline makin deket makin keluar justru kan. Oke. Ini sebenarnya nggak sehat sih kayak gitu. Oke, berarti jangan jadi penulis kalau nggak bisa kerja di bawah tekanan. Iya. Karena tekanan itu tinggi banget loh itu. Apalagi kalau direvisi draftnya berkali-kali. Iya. Itu pernah ngalamin tuh. Pernah. 8 draft, 9 draft, which is 9 kali ditulis ulang, kadang dibongkar. Gitu. Rewrite, aduh. Harus sabar. Benar-benar. Oke, jangan jadi penulis kalau. Jangan jadi penulis kalau lu cuma ngincer ketenaran sih. Oh iya. Emang bisa tenar jadi penulis ya? Makanya. Bisa dong. Bisa. Sekarang mah banyak lah cewek-cewek suka penulis, cowok-cowok juga ngeliat cewek yang bisa nulis kan keren. Kalau lo apa? Jangan Kalau jadi penulis nggak mau punya PR setiap hari. Oh iya Iya, benar. padahal kayak punya PR pasti ada yang nyangkut gitu. Aduh, Iya. gitu. Kayak ada yang Iya. walaupun Nih, lo sebenarnya gue terakhir nih. Jangan jadi penulis kalau lo masih
mikirin ego lo. Oke. Oh iya benar sih. Karena zaman sekarang lo harus bisa kerja bareng banyak orang. Benar. Kalau lo bawa ego ya, ketemu editor, tulisan lo kurang bagus. Ih, tahu apa lo? Bayiku disakiti. Iya, wah kan kayak Kayak punya anak. Lo bisa kan nulis ya gitu. Iya, emang lo bisa nulis kayak gimana? Emang gue udah bikin berapa? Iya. Ketemu produser, ini skripnya Pak gitu. Ini kayaknya adegannya kurang bagus nih gitu kan. Ih, kok gini sih? Bapak nggak tahu apa-apa soal. Wah itu udah main ego tuh. Kalau zaman sekarang nggak bisa tuh. Nggak bisa ya. Kita harus kolaborasi, harus terima masukan orang. Karena kan memang zaman sekarang kan semua kerja tim. Tapi gimana cara lu mempertahankan misalnya ada sebuah tulisan yang lu anggap nih udah paling ideal, tapi direvisi. Tapi menurut lu kayak revisinya lebih baik begini deh. Ya Cara itu lu kan kompromi. argumen aja. Apa namanya? Kalau gua pribadi ya, gua ngerasa kalau misalnya sudut pandangnya itu bagus ya gua terima. Oke. Tapi kalau nggak bagus, gua biasanya nanya orang lain lagi. Lo pernah walk off gak? Dikritik itu lo walk off gitu? Ah enggak, menurut gue bagus kok. Dulu iya pas muda ya. muda. Pas muda gua sama Mbak Windy Aristanti itu dicoret-coret abis naskah gue. Terus gua kesel kan. Tahu apa sih editor gue nih gitu. Gue diemin, berapa bulan kemudian gue iseng, gue cek coretannya. Kok bener semua yang dia koreksi ya? Terus gue nelpon Gagas Media kan waktu itu, minta ketemu dong, terus gue ketemu Mbak Windy, terus oke Mbak editin tulisanku yuk gitu. Terus akhirnya sampai sekarang itu Butuh berbulan-bulan tuh biar lo nyadar. ya namanya juga Iya sih. buku pertama bestseller kan gimana nggak Egonya sok keren gue. Iya. Buku pertama bestseller, ketemu editor beneran gitu. Di buku kedua kan, apalagi buku pertama kan langsung diterbitin kan, nggak diedit. Lu nggak edit itu ya? Itu sama sekali. Mas Muhammad Remka waktu itu bilang dengan segala macam typo dan ini kesalahannya apa adanya aja, dia bilang gitu. Oke. Jadi begitu ketemu Mbak Windy, wah itu gue bener-bener ngerasa apa ya, sebagai penulis tuh kedewasaan gue tuh munculnya tuh di situ. Oke, itu aja ya. Jadi ya tolong bantu Imam supaya temennya nggak nanya lagi. Follow IG-nya. Iya. Udah punya porto. Apa? Nanti ada lah. Adalah. Gitu. Ya udah, sama Reja nih lagi bikin ini Apa? sepulang sekolah jam malam. Bukan Bang. Oh, yang kan itu yang tadi lo kasih lihat ke gue gitu. Iya tadi sebelum jam 7 Bang. Sebelum jam 7. Itu akun quote sebenarnya. Karena jam 7 ada apa? Itu sebenarnya gue ambil dari waktu gue pacaran sama istri gue. Gue tuh dititip pesan kalau pulang jangan malam-malam, which is sebelum jam 7. Oh, jadi ini bentuk perlawanan lo terhadap pasangan. Tirani pernikahan. Mengabadikan Bang. Oh, Mengabadikan. Kirain kayak gue dilarang-larang nih. Nggak. Gue jadiin ini aja. Moga-moga dia nyadar. Enggak ya? Enggak gitu. Enggak lah. Oke, itu aja. Makasih semua ya. Dadah.